Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rusdana waftah lana qulubana wahdina ila siratikal mustaqima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa kabarnya? Sehat? Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sampun sarapan? Ini kayaknya mau ada pesta pernikahan di belakangnya. Ya, nanti dibagi panitia sarapannya. Menu kita apa, Pak Panitia? Alhamdulillah, berkat rahmat dan inayah Allah pada pagi yang sangat cerah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lengkap, tiada kekurangan satu apapun. Nikmat besar bernama nikmat Islam. Nikmat berikutnya adalah nikmat sempat, yaitu kita menyempatkan diri, diberikan kelonggaran untuk melakukan satu aktivitas ibadah bernama thalabul ilmi. Nikmat berikutnya, nikmat puncak, yaitu nikmat sehat walafiat. Jadi nikmat sehat ini adalah nikmat terbesar. Nikmat Islam, banyak orang dikaruniai Islam, tapi banyak orang Islam yang sibuk, tak mampu untuk bisa hadir di majelis ilmu. Banyak orang Islam yang waktu longgar, tapi sayang tidak diberi kesehatan sehingga tak mampu datang kepada tempat-tempat ibadah, tak mampu datang ke majelis ilmu. Maka oleh sebab itu pandai-pandailah kita untuk menjaga kesehatan. Maka pada hari ini selalu diingatkan, jaga diri, jaga kesehatan. Karena hari ini berbagai macam bentuk penyakit itu begitu cepat, begitu mudah menghampiri kita. Sekarang
bapak-bapak masih muda, berdiri sebentar, pegel, ya Pak? Betul. Ibu-ibu duduk sebentar, kesemutan, ya Bu? Sholat sebentar, batuk. Sujud sebentar, pusing kepala. Apalagi yang darah tinggi, pusing Pak Ustaz. Makanya pengajian pagi di Madiun ini disetting duduk berkursi, ya Pak? Duduk berkursi biar aliran darahnya lancar, maka nggak ada cerita kesemutan. Ini sudah duduk di kursi masih aja kesemutan, awas aja. Biasanya di Muhammadiyah itu egaliter, jamaahnya duduk di bawah, ustadznya duduk di kursi. Jamaahnya berdiri, pembicaranya berdiri, apel. Baru di tempat ini jamaahnya duduk, ustadznya berdiri. Hah? Loh, emang gimana? Kan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan. Jaga diri baik-baik. Menurut para ahli kesehatan, yang pertama kali diserang itu adalah tulang. Tulang ini yang menggerakkan badan. Sementara tulang dibungkus oleh otot, maka otot itulah yang akan cepat berkurang seiring usia manusia. Maka oleh sebab itu, agar tulang kita kuat, latihlah otot. Kata para pakar kebugaran, latih otot. Maka latihan yang paling efektif adalah angkat beban. Pak Ustadz, beban kita sudah berat, masih ditambah untuk angkat beban lagi. Nah, kalau kardio, senam, lari di tempat, jalan di tempat, ibu-ibu aerobik, zumba-zumba, itu untuk melatih jantung, tapi bukan untuk melatih tulang, meningkatkan massa otot. Yang perlu itu sekarang adalah meningkatkan massa otot agar tulang kita kuat, agar meningkatkan kesehatan, meningkatkan harapan hidup semakin lama. Ya. Belum amin. Kata para ahli kebugaran, Mas Adere, angkat beban. Bagaimana angkat beban? Ada di rumah galon. Angkat tuh gantian. Kok muter-muter ini? Angkat beban. Ada lagi apa di rumah yang berat-berat, Bu? Ulekan itu kan rumah yang berat itu. Angkat itu berulang-ulang. Ini penting. Ya. Kemudian yang pertama kali diserang adalah kaki. Jadi dari semua anggota tubuh kita, yang pertama kali diserang itu adalah kaki. Bukan kepala, bukan tangan, bukan dada, bukan perut, tapi dimulai dari kaki. Maka yang mulai terasa pegel-pegel itu adalah kaki.
dengkul tuh. Dengkul. Aduh, panas nih Pak Ustaz. Hati-hati kaki. 40% badan kita itu ditopang oleh kaki. Maka kaki itu yang mesti dirawat betul-betul. Apalagi ibu-ibu, mohon maaf, nampak dari sini yang badannya kurang proporsional. Itu setiap hari ya berat, ya Allah, angkat beban ya. Maka dilatih untuk berjalan, dilatih terus otot kaki terutama. Ini menurut para pakar kesehatan. Maka kaki jaga betul baik-baik, ini aset. Andai tak punya kaki, andai kaki kita tidak sehat, tak bisalah kita untuk maksimal dalam rangka beribadah mengabdi kepada Allah. Betul-betul. Untuk datang di sini saja berat. Untuk duduk di kursi saja berat. Apalagi berdiri. Maka kaki itu dijaga betul-betul. Kalau ada orang sudah terkena kakinya, mohon maaf, sudah tak bisa berjalan. Kalau ada orang tua usia 50 lalu jatuh, terkena kakinya, masih mungkin untuk pulih kembali, tapi sangat-sangat tipis. Usia 60 terjadi sesuatu, jatuh, terkena kakinya, lalu dia tak bisa berjalan, hanya bisa duduk, hanya bisa di atas kursi roda, apalagi hanya bisa berbaring. Kata para kesehatan, itulah yang memicu kepada otot-otot yang lain tidak berkembang, tidak terkena sinar matahari, tidak ada aktivitas yang lain, maka dipastikan hanya tinggal menunggu waktu. Dimulai dari kaki. Maka sekali-kali ngajinya sambil berdiri, Pak, biar melatih otot kaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka inilah yang kita minta di awal ini. Ya Allah, berikan kami satu nikmat, yaitu nikmat sehat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Satu hadis akan kita bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini sebagai resolusi di akhir tahun miladiyah, di akhir tahun Masehi, sekaligus juga menjadi refleksi milad Muhammadiyah yang ke-112. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis secara rawi al-a'la, rawi yang paling atas pangkalnya, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang berasal dari Madinah. Maka disebut Anas bin Malik al-Ansari. Dari namanya dia adalah orang Ansar. Ketika dahulu Nabi SAW sampai di Madinah, para sahabat juga lebih dulu sampai di Madinah. Orang-orang berbondong-bondong untuk memberikan bantuan. Akibat peristiwa ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan orang-orang Islam, orang Islam yang hijrah dari Makkah, orang Islam yang menerima tamu sebagai pribumi, tuan rumah, dipersaudarakan dalam Islam. Muhajirin wal Ansar. Ini adalah persaudaraan yang tidak memandang nasab, tidak memandang darah,
tetapi atas dasar keimanan. Ada orang yang memberikan rumahnya, ada orang yang memberikan tanahnya, ada orang bahkan ada orang yang memberikan istrinya. Mohon maaf, ini mesti ibu-ibu tercengang. Oh iso-iso nih Pak Ustaz. Ya. Dalam Islam itu ada yang namanya isar. Isar itu adalah puncak daripada berbagi, puncak daripada sedekah. Isar itu artinya adalah memberikan yang terbaik, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Isar adalah mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Orang-orang muhajirin datang sebatang kara, tidak membawa apa-apa, hanya membawa iman saja. Mereka sadar mereka harus keluar dari Makkah untuk menyelamatkan iman, untuk menyelamatkan diri. Tanpa ada jaminan apapun di tempat tujuan. Boleh jadi di tempat tujuan jauh lebih parah daripada yang ada di Makkah. Tapi ternyata di Madinah itulah mereka disambut seperti saudara, bahkan melebihi daripada saudara. Aku punya 5 rumah, kau pilih rumah mana yang engkau suka. Itulah isar. Aku punya 4 petak sawah, kau pilih sawah yang kau suka. Ini adalah isar. Ibu-ibu, aku punya 5 setel hijab lengkap dengan sepatu kaos kakinya, kau pilih mana yang kau suka. Itu namanya isar. Maka ada laki-laki yang menawarkan pasangannya, saya ada istri 7, silahkan pilih. Bapak Ibu, ini adalah syariat ta'addud, syariat poligami. Syariat poligami itu diantara tujuannya datang adalah untuk membatasi yang sudah terlanjur lebih dari 4. Ya, dulu dalam situasi peradaban manusia, istri lebih daripada 1. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Daud alaihissalam istrinya piro? 100. Memang syariatnya begitu. Di luar Islam ketika Nabi SAW hadir, ya, tradisi Yunani, bahkan tradisi Cina, Tiongkok, seorang kaisar memiliki 1000 istri. Berapa kamarnya, Bu? 1000. Islam datang adalah untuk membatasi yang sudah terlanjur. Orang-orang Arab punya istri banyak sebagai kebanggaan. Laki-laki di Arab itu punya tradisi memberi sedekah sebelum Islam. Maka orang-orang itu diberi, perempuan-perempuan itu dinikahi. Belum lagi yang berstatus sebagai budak, pembantu, perempuan-perempuan memiliki hak-hak khusus. Islam datang dalam rangka menempatkan manusia pada tempatnya, dalam rangka menempatkan kaum perempuan di tempat yang sangat tinggi. Maka turunlah syariat ta'addud poligami, yaitu diantara maksudnya adalah untuk membatasi yang sudah terlanjur. Yang sudah terlanjur 7 dibatasi, yang 3 ceraikan, pertahankan 4. Yang belum 1 aja.
Yang sudah satu nggak perlu nambah. Ini menurut Aisyah. Nah, makanya di Muhammadiyah itu ya, menurut Aisyah bahwasanya pernikahan itu adalah monogami. Wah, mantap ya. Saya ketua majelis Tarjis Raden tak bisa macam-macam. Pokoknya siap ya. Asal menikah itu adalah monogami. Poligami itu adalah pintu darurat. Yang darurat itu poligami. Andai satu istri tak bisa memberikan keturunan, maka istri jangan nunggu suami inisiatif. Panjenengan inisiatif. Ayah, aku bolehkan untuk menikah lagi. Demi untuk kaderisasi. Ya, Nabi dan Rasul saya mesti ada kaderisasi. Ini PDM mesti ada kaderisasi. Maka saya persilahkan. Saya yang akan memilih. Nah, itu loh. Itu karena darurat. Yang kedua, sakit tak mampu memberikan hak dan kewajibannya. Buka itu pintu darurat. Yang ketiga, ketika jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Saya tanya, di sini banyak perempuan apa laki-laki? Banyak perempuan. Di Madiun ini lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Berarti ada perempuan yang gak kebagian suami. Ibu-ibu, halo Bu, kasihan gak sama perempuan yang gak kebagian suami? Kasihan gak? Halo Bu, ibu-ibu mau dibilang egois? Nah, ibu-ibu di Madiun ini egois. Pokoknya tenang ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya intermezzo saja. Ya. Karena poligami itu bukan untuk dibicarakan, tapi sebagai solusi dipraktekkan. Allahu Akbar ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Isar inilah yang menyebabkan Islam itu sebagai umat yang memiliki solidaritas yang tinggi. Dikatakan sebagai umat yang paling gemar berbagi. Indonesia menempati rating yang paling tinggi di dunia internasional sebagai masyarakat yang senang berbagi. Lalu datanglah seorang perempuan menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya adalah perempuan janda, tak punya harta. Yang saya miliki adalah seorang anak laki-laki. Anak itu bernama Unais. Anas kecil dipersembahkan kepada Nabi dan Nabi menerima hadiah daripada Ummu Sulaim. Anak itu bernama Anas bin Malik. Nabi menerima Anas usia 10 tahun dan Anas menjadi seorang pelayan Nabi di rumah Nabi sampai nanti usianya tua. Maka Anas bin Malik ini terkenal dengan sahibu na'luhu, sahibu siwakuhu. Nabi gosok gigi, yang tahu naruhnya di mana itu adalah Anas bin Malik. Nabi punya sendal, yang tahu naruhnya, yang menyiapkan dan segala sesuatunya adalah Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik sejak kecil sudah bersama di rumah Nabi, berada dalam bimbingan pendidikan Nabi, dan dia adalah pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik ini satu ketika didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Rasulullah. Ada beberapa sahabat Nabi yang didoakan.
Abu Hurairah didoakan oleh Nabi. Minta apa engkau? Minta harta. Abu Hurairah sudah tak berminat dengan harta. Dia keluar dari Yaman meninggalkan harta yang banyak, meninggalkan bisnisnya. Pada tahun 7 Hijrah dia bergabung kepada Madinah dan bertemu dengan Nabi SAW, mengabdi kepada Nabi SAW. Dialah yang menggawangi Ahlu Sufah, akademi pertama majelis ilmu yang dibangun oleh Nabi di Masjid Nabawi. Nabi mendoakan Abu Hurairah agar lengket semua yang dia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Hurairah adalah sahabat yang paling cemerlang. Dia yang paling banyak menerima hadis dari Nabi, sebanyak 5.000 hadis. Padahal bergaul dengan Nabi hanya 4 tahun kurang. Bergabung tahun ke-7, tahun ke-11 Nabi kembali kepada hambaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya 4 tahun bergaul dengan Nabi, Abu Hurairah mendapat 5.000 hadis. Sahabat Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi agar dia memiliki ketajaman analisa. Maka dia diajarkan dengan tafsir dan ta'wil. Dia adalah Abdullah bin Abbas. Yang lain adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang miskin. Maka Nabi SAW mendoakan agar dia menjadi orang kaya. Anaknya banyak dan umurnya panjang. Mau anak banyak, mau kaya, mau umur panjang, maka Nabi SAW mendoakan. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfir malana wa waladana wa barik lana fima razaqtana. Allahumma akfir malana wa waladana wa barik lana fima razaqtana. Nah, itu doanya, dikaruniai putra yang banyak, harta yang banyak, dan diberkahi umurnya panjang. Hafal? Hafal. Allahumma akfir malana wa waladana wa barik lana fima razaqtana wa barik lana fima razaqtana. Nah, itu bagian itu hafal insyaallah. Hafalkan itu. Ya Allah, panjangkan usiaku, limpahkan hartaku, dan anak-anakku juga melimpah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Anas bin Malik berulang kali dia memimpin sholat jenazah. Dia tengok kanan, tengok kiri. Teman-teman seangkatan sudah hilang semua. Ya, teman satu PCM mana ini sudah gak ada. Tinggal kita sendiri. Dialah yang memimpin sholat jenazah. Satu persatu hilang. Mana teman PDM? Teman yang ngaji Ahad pagi di Islamic Center sudah ada yang saya kenal lagi. Tinggal saya sendirian. Dan Allah Ta'ala mempertahankan Anas bin Malik sampai usia 109 tahun. Dan saya mendapati harta saya banyak dan meninggalkan anak cucu 120. Itulah diantaranya adalah Anas bin Malik yang usianya paling panjang di antara para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka panjatkan doa itu, karena doa itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada sahabat Anas bin Malik. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas adalah hadis yang akan kita bahas pada pagi ini. Berapa menit lagi? 30 menit lagi. Oh ya, tidak masalah.
Tolong nanti batunya yang keras kalau sudah dekat. Hadis ini berstatus hasan. Disebutkan hadis hasan sahih. Diriwayatkan minimalnya oleh Imam At-Tirmizi. Paling atas diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Paling bawah, paling dekat dengan kita diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Berarti kita mendapatkan hadis ini dari Imam Tirmizi. Terdapat dalam kitabnya Sunan Tirmizi. Kalau ditanya status hadisnya apa Ustaz? Status hadisnya adalah hasan. Muhammadiyah menerima hadis, yaitu hadis makbul. Ada hadis makbul, ada hadis mardud. Hadis makbul adalah hadis yang dapat diterima. Hadis mardud adalah hadis yang tertolak. Hadis makbul ini ada dua. Ada yang ma'mulun bihi dan ghairu ma'mulun bihi. Hadis yang sah, hadis yang diterima, yang bisa diamalkan. Ada hadis yang diterima tapi tidak relevan untuk diamalkan. Hadis yang makbul yaitu hadis sahih. Yang kedua adalah hadis hasan. Maka hadis hasan ini masuk kategori makbul. Adapun hadis yang mardud adalah hadis dhaif. Juga hadis maudhu', hadis yang palsu. Dulu para ulama ahli hadis, para sarjana hadis membagi hadis itu hanya dua saja. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Dua itu. Hadis sahih memenuhi beberapa syarat. Ittisalus sanad, sanadnya mesti tersambung. Dhabtur rawi, mesti diriwayatkan oleh orang yang memiliki kapabilitas keilmuan, disebut dengan dhabtur rawi. Sebelumnya adalah adlur rawi, seorang rawi yang memiliki kapasitas adil. Adil itu urusan agama, akhlaknya, ibadahnya itu adil. Bukan adil sehari-hari, tapi adil dalam ilmu hadis. Saya ulangi, ittisalus sanad. Hadis diterima itu syaratnya satu, sanadnya mesti bersambung. Yang kedua, adlur rawi. Seorang rawi itu mesti adil. Adil itu terkait dengan akhlaknya, ibadahnya. Maka ini disebut dengan kapasitas religiusitasnya, agamanya. Yang ketiga, dhabtur rawi, kapasitas keilmuannya. Yang keempat, adamus syudud wal illah. Tidak boleh ada kecacatan dalam riwayatnya. Bagaimana cacat Pak Ustaz? Apa yang diriwayatkannya misalnya bertentangan dengan nas Al-Quran. Apa yang diriwayatkannya ternyata bertentangan dengan orang yang jauh lebih bertakwa dan orang yang jauh lebih pintar dari dia. Itu nggak boleh bertentangan. Apa yang disampaikan diantaranya harus memenuhi logika agama, juga logika manusia kadang-kadang. Agama itu kan ada jalurnya, ada logikanya. Manusia juga ada logikanya. Tapi ada beberapa hadis yang tak masuk logika manusia, tapi sebenarnya sahih. Tidak selalu kalau urusan logika manusia. Saya ulangi, minimal 4 syarat itu hadis bisa diterima. 1, ittisalus sanad, sanadnya bersambung. 2,
adlur rawi. Rawi itu adalah orang yang adil, kapasitas agama. Yang ketiga, dhabtur rawi. Rawi itu punya kapasitas keilmuan. Dan yang keempat adalah apa yang diriwayatkannya ghair syudzuz wal illah, tidak ada cacat terkait dengan informasi yang diberikan. Kalau memenuhi empat ini, insya Allah hadisnya makbul sahih. Muhammadiyah ini dengan majelis tarjih untuk urusan hadis sangat ketat. Ketat betul Muhammadiyah ini. Bapak Ibu, ini adalah hadis sahih 4. Lalu kemudian ada riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang tertentu. Yang tertentu bagaimana Ustaz? Orang ini dikatakan ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Kalau dia katakan saya bertemu dengan guru saya, lalu oleh para ahli dicek apakah benar dia telah bertemu dengan gurunya. Oh, ternyata benar, ada saksinya, termasuk dia hidup sezaman. Ustadz Hakim matinya tahun 2023, tapi ngaku telah ngisi ngaji pada bulan November 2024. Ini sah apa tidak? Enggak, pengakuannya 2024, matinya 2023. Ini namanya jaka sembung bawa bolok, nggak nyambung. Ya, namanya ittisalus sanad, sinkron. Yang kedua, mesti memenuhi syarat adlur rawi. Seorang rawi itu memiliki kapasitas agama, akhlaknya terjamin, ibadahnya terjamin. Bapak Ibu, seorang suami yang menterlantarkan istrinya, kalau dia ahli hadis, mohon maaf, coret. Coret, Pak. Ketua PDM, kalau ketua PDM enggak usah lah ya. Itu ketat betul. Kalau ahli hadis meninggalkan sholat, bukan terlambat sholat, Pak, meninggalkan sholat, mohon maaf, nggak masuk kualifikasi, coret, jangan mau terima hadisnya, karena telah gugur, Pak. Seorang wartawan informan ketahuan mabok, kelok pinggirnya. Loh kan Bapak kan ulama, seorang ahli hadis yang menyampaikan keterangan agama, tapi kenapa mabok begini? Saya stres, kalah pilkada, coret, gak masuk, telah gugur keadilan rawi. Agama itu luar biasa, Pak, dihitung betul. Yang ketiga, sanadnya bersambung. Agamanya bagus, tapi sayang kapasitas keilmuannya. Pinter Pak Ustaz, cerdas, hafalannya bagus, tapi mohon maaf, dia tidak akurat. Dobet itu artinya bukan cuma cerdas, tapi akurat, tepat sasaran. Imam Al-Bukhari dikatakan rawi yang paling tinggi pada zamannya. Ya. Akuratnya Imam Bukhari dalam hal hafalan. Dalam sehari-hari Imam Al-Bukhari ditantang untuk menembak panah, Pak. Jangan kalau sekarang begini, Pak, tembak. Diberi peluru 100, terkena sasaran 100. Itulah Imam Bukhari. Dobet, tepat sasaran. Karena memang dalam proses mencari ilmu, dia adalah orang-orang yang disiplin. Ya, hadir tepat waktu, duduknya bagus, mencatat. Ijazah itu keluar kalau hafalannya baik sama catatannya baik.
Mohon maaf, ada rawi ketika di majelis ngantuk. Ngantuk, Pak. Sudah datang terlambat, duduk paling belakang, nyender ke tiang. Wah. Ini kalau dalam hadis ini gimana nih status hadisnya? Ya, hafalannya bagus. Mana catatanmu? Aduh, catatannya jadi bungkus gorengan. Tapi Islam itu luar biasa. Ada nanti orang yang rawinya itu ya khafif, pelupa ringan, Pak. Nanti yang orang punya hafalannya parah, Pak. Yang modal begini matruk, ditinggalkan orang seperti ini. Hafalannya payah. Bapak Ibu, akibat tidak memenuhi kualifikasi tadi, ittisalus sanad, adlur rawi, dhabtur rawi, rawi yang lupa-lupa. Inilah yang menyebabkan hadis itu dari sahih berubah derajatnya menjadi turun gara-gara rawi pelupa, jadi hadisnya berkualitas dhaif. Dhaif. Dhaif itu ada yang parah, ada yang ringan. Disinilah Bapak Ibu, ketika Imam At-Tirmizi menemukan hadis ini sebenarnya memenuhi 4 kriteria hadis sahih. Tapi sayang, terselip di situ ada jamaah Islamic Center yang sanadnya bersambung, agamanya mantap, ilmunya juga mantap. Mohon maaf kalau di majelis ngantuk. Ternyata kalau dites ya suka lupa juga. Ingatnya lebih banyak daripada lupanya. Yang model begini, hadis yang model begini, kalau diterima ada yang bikin ragu. Kalau dibuang sayang. Lalu bagaimana? Imam Tirmizi membuat istilah baru. Hadis ini bukan sahih, bukan juga dhaif, tapi hadisnya hasan. Hadis baik. Apalagi nanti kalau baiknya ini adalah baik karena sendirinya disebut, atau faktor internal, maka disebut hasan li zatihi. Atau baiknya karena akumulasi. Ternyata di Islamic Center itu yang ngantuknya adalah 50%. Ya, orang baik, tapi ngantukan, baik, ngantukan. Akumulasi, yang ngantuk ini kan kosong ngantuk, melenceng semua, mesti kuat juga. Maka disebut hasan li ghairi. Hasan karena faktor eksternal. Ternyata riwayatnya ini berkesesuaian dengan jalur yang lain. Di Ponorogo itu juga ada pengajian serupa model begini. Kata pengajian di Ponorogo, saya dari sana, Pak Ustaz, kami juga belajar dari Islamic Center Madiun. Betul ya? Di UM Ponorogo. Persis seperti ini. Jamaahnya duduk. Ya, jam 6 start, jam 7 bubar. Ya, cuma di sana bedanya ustadznya boleh milih, boleh berdiri atau duduk. Waduh. Lumayan agak lengkap, ada air putih, ada air kopi, ada susu. Bercanda, cuma di sana aja menceritakan saya. Balik lagi, di sini ada yang ngantuk, di sana ada yang ngantuk, akumulasi 2 jalur yang ngantuk, namanya hasan li ghairi. Yang ngantuk-ngantuk ini jadi hasan li ghairi. Kata para ulama, yang hasan ini sebenarnya karena banyak faktor, maka masuk kategori makbul. Sayang ibu bapak, keterangan hadis kalau dibuang, apalagi hanya sedikit saja, cacatnya tidak sampai parah,
Kata Imam Ahmad bin Hambal, otakmu itu jika dibandingkan dengan hadis dhaif masih lumayan hadis dhaif. Ya, Pak. Hadis dhaif itu masih lumayan daripada hasil pikiran kamu. Itu hadis dhaif, bagaimana dengan hadis hasan? Maka oleh sebab itu hadis yang kita bahas ini adalah hadis hasan. Sampai sini bisa diterima? Mudeng? Ini satu SKS loh ilmu hadis. Ujian semester nanti ini. Pokoknya itu ya, nanti diulang-ulang terus sama pembicara berikutnya, nanti lama-lama penuh kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah Ta'ala yang diterima oleh Nabi. Lalu oleh Nabi SAW menggunakan redaksi pribadinya dengan lafaz dirinya, tapi esensinya maknanya dari Allah. Itulah yang disebut dengan hadis qudsi. 50% dari Allah, 50% dari Nabi. Hadis qudsi. Hadis Nabawi 100% dari Nabi. Al-Quran 100% dari Allah. Ini yang membedakan. Apa beda Quran, apa beda hadis qudsi, apa beda hadis Nabawi. Jumlah hadis qudsi menurut Menteri Agama Mesir tidak kurang dari 500 hadis. Lebih dari 500 hadis dikumpulkan oleh para ulama dalam karya khusus tentang hadis qudsi. Ya ibni Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, ghafartu laka ma ala ma kana minka wala ubali. Saya akan mengampunimu atas semua kesalahan-kesalahanmu, wala ubali, aku tak peduli. Bapak Ibu, Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, seberapapun banyaknya kesalahan dan kekurangan kita, selama kita mau mendekat kepada Dia, selama kita mau meminta ampun kepada Dia, selama dalam hati ini masih ada harapan kepada Dia, maka Allah akan mengampuni kita. Maka jangan pernah putus untuk berdoa, maka jangan pernah putus untuk berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah. Inilah pentingnya doa. Maka doa itu disebutkan ruhul ibadah, rohnya ibadah. Ibadah tanpa ada doa bukan ibadah. Manasik haji itu perpaduan antara roh dan jasad. Kalau hanya melibatkan jasad, maka seperti zombie yang sedang berjalan-jalan. Zombie kan pakai bajunya compang-camping. Sama orang yang haji dan umrah itu juga, orang tawaf, orang sa'i, orang lempar jumrah, tapi tak menghadirkan hati, tak menghadirkan doa, maka seperti ubahnya zombie yang bergerak saja. Maka hadirkan doa, hadirkan roh, hadirkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu akan terpenuhi minimalnya ada 5. 1, hadirnya hati. Doa mesti ada hadir hati. Yang kedua, sangat berharap diijabah oleh Allah. Optimis akan diijabah oleh Allah. Doa tersebut diminta dengan jelas. Bapak Ibu, kalau mau berdoa, minta dengan jelas. Ya, biar malaikat nggak bingung. Jelas, minta apa? Ya Allah, 700 meter ya Allah, tuntas. Doanya ibu-ibu Aisyah.
Tuntas ya Allah. Satu kali pertemuan tuntas. Begitu. Minta doa yang jelas. Makan minum yang halal. Itu artinya doa itu akan dikabul oleh Allah. Itu bagian daripada investasi kita di masa lalu. Doa sekarang mungkin akan diijabah setelah 5 tahun, 10 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam diijabah oleh Allah setelah 1000 tahun. Kenapa? Terkait dengan makan dan minum kita. Ya Allah, sudah terlanjur makan minum yang remang-remang. Subhan. Ya, mungkin mesti dibersihkan dulu. Sudah terlanjur jadi daging, Pak Ustaz. Biarkan itu yang terlanjur, jangan ditambah lagi agar doa ke depan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum kita mesti kita cek. Kalau bukan karena iman, segala macam sumbangan kita terima. Di Madiun ini berapa calon? Undang saja semua. Kalau yakin itu duit halal. Saya kemarin ditelepon oleh kawan di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, Kiai. Janganlah panggil Kiai, kita kan doa. Ada info apa bro? Ini di rekening ada uang 3 miliar. Oh, baguslah. Kami mau sumbangkan. Mau terima tidak? Sebentar, ini uang apa bro? Pertanyaan, ini uang apa? Sayang, ini uangnya remang-remang. Ini uang tak bertuan. Mau enggak untuk bangun pesantren? Tidak. Saya tak mau terima. Walaupun kami butuh enggak. Bagaimana kalau nanti setelah dibangun bangunannya roboh? Enggak mau saya enggak. Kalau 1 triliun, nah 1 triliun tak pikir-pikir lah. 3 miliar terlalu kecil. Sudah remang-remang 3 miliar pula. 1 triliun pikir-pikir dulu lah. Nanti kalau ada telepon lagi, nanti tak hubungi Madiun. Nah, nanti untuk fakir miskin, untuk yang lain-lain ya, untuk beli tanah Aisyah. Nanti ya. Tapi kalau untuk bangun gedung khawatir roboh juga Pak. Ya, untuk kemaslahatan umum silahkan. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tidak boleh tergesa-gesa. Akhirnya putus asa. Kenapa engkau tidak mengabulkan permintaan kami ya Allah? Sudah siang dan malam kami berdoa. Hadir hati. Makan minum sudah baik. Sejak kapan engkau berdoa? Baru kemarin. Nah, baru doa kemarin kita sudah putus asa. Kurang sabar. Maka kesabaran itu yang mesti dibentuk dalam berdoa dan berharap kepada Allah. Andai doa-doa kita tidak diterima, atau andai doa-doa kita belum diijabah oleh Allah, ada beberapa kemungkinan doa-doa itu akan direspon oleh Allah. 1, mungkin terkabul. Mungkin terkabul. Coba Bapak Ibu renungkan. Seumur hidup, apakah semua yang kita minta kepada Allah dituruti oleh Allah? Yang pertama, mungkin itu adalah anugerah dari Allah. Tapi yang mesti kita banyak merenung, jangan-jangan yang dikabulkan itu adalah nuansa istidraj. Istighfar gak pernah, sholat bolong-bolong, nipu terus, hajat sedekah nggak pernah, hadir di majelis taklim nggak pernah, tapi kok semua yang diminta dikasih. Apa bedanya dengan Firaun? Apa bedanya dengan orang-orang kafir itu? Jangan-jangan ini cuma pancingan saja. Nauzubillahi min dzalik. Tapi ada juga orang-orang beriman yang oleh Allah berikan segala yang diminta. Di antaranya adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab ketika dia memerintah 10 tahun, dia jalankan manasik haji 10 kali. Di zaman Umar, walaupun Islam baru muncul,
tapi dunia Islam sudah diatur untuk menjalankan manasik haji. Umar ibn Khattab berdoa kepada Allah, ya Allah, rasa-rasanya segala yang aku minta engkau selalu berikan. Dulu aku minta menjadi khalifah, menjadi pemimpin, engkau berikan kekhalifahan kepadaku. Sekarang aku minta satu, aku minta kepada engkau, cabutlah nyawaku dalam keadaan mati syahid. Apakah permintaan ini dikabulkan oleh Allah? Tidak masuk di akal manusia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di zaman Umar ibn Khattab ini, seperempat bumi berada dalam pelukan Islam. Andai orang berjalan dari Yaman sampai ke negeri Syam, yang jauhnya mungkin dari Surabaya sampai ke Jakarta, jalan kaki sendirian. Anak gadis jalan dari Surabaya sampai Jakarta, aman tidak? Di zaman Umar bin Khattab aman. Tidak akan ada gadis yang dicolek. Aman. Dalam suasana yang aman itu, Umar bin Khattab minta mati syahid. Bagaimana cara Allah membuat Umar bin Khattab mati syahid? Masya Allah, tak lama setelah dia melakukan haji pada tahun itu, pulang ke Madinah, Madinah pusat Islam, Madinah tempat yang aman. Ketika Umar bin Khattab mengimami sholat subuh di belakang para sahabat senior, dia berada di depan menjadi imam. Tiba-tiba perutnya ditusuk oleh seorang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Majusi. 6 tikaman di perutnya bocor. Dibawa pulang ke rumah sampai 5:30 Umar baru sadar kalau aku belum menyelesaikan sholat subuh. Diberi minum air madu, bocor dari perut karena perutnya berlubang 6. Diberi yang lebih ringan lagi, air putih, masuk air putih, bocor keluar. Umar ibn Khattab bertahan selama 3 hari. Dikatakan Umar ibn Khattab meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Itulah yang diminta oleh Umar dan Allah kabulkan. Ada orang yang minta dan oleh Allah kabulkan. Kemudian andai tidak diberi, andai tidak dikabulkan, maka diganti dengan yang lebih baik. Ya, Bu, Pak, kita minta kepada Allah sesuatu tapi nggak dikabulkan. Percayalah, Allah sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Yang ketiga, tidak dikabulkan. Boleh jadi kita dihindarkan dari keburukan. Bapak-bapak minta poligami oleh Allah tidak dikabulkan. Boleh jadi kalau poligami isinya buruk. Iso adil. Piye iso adil? Yang satu aja nggak bisa urus. Maka oleh Allah dihindarkan dari keburukan. Maka Allah tak berikan. Boleh jadi tidak diberikan agar Allah memberikan ampunan. Boleh jadi tidak diberikan, bisa jadi sebagai simpanan di akhirat. Jadi tidak ada salahnya kita berdoa, karena itu bagian daripada urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan jam 7:01. Bapak Ibu, pertemuan dengan Allah itu pasti. Pertemuan dengan Allah itu pasti. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, faman, gimana dalam surat faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasir. Barang siapa kelak nanti pada hari kiamat, ketika bumi ini diganti oleh Allah dengan bumi yang lain, dikatakan bumi ini terhampar,
lalu mengeluarkan isi daripada bumi. Sahabat mengatakan yang dimaksud dengan isi daripada bumi adalah manusia yang hidup sejak Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir umat Muhammad, maka semuanya akan dibangkitkan serentak. Isi bumi yang dimaksud dalam ayat itu adalah manusia dibangkitkan serentak. Entah berapa puluh miliar manusia yang akan bangkit. Hari ini saja Rusia sudah miliaran, India miliar, mana lagi? Cina 2 miliar, Indonesia data lama 300 juta. Berapa miliar yang akan muncul? Sementara manusia yang akan pertama dihisab adalah umat Muhammad sallallahu alaihi. Inilah istimewanya umat Muhammad. Umatnya paling akhir tapi diperiksanya paling awal. Umat-umat terdahulu kesuwen, lama dia nunggu di alam barzah, menanti kapan hari berbangkit. Sebelumnya kiamat, kapan hari perhitungan, kami mengantri. Rupanya ada umat yang spesial, matinya belakangan tapi hisabnya doa. Itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rumus daripada pemeriksaan adalah ketika orang itu mengantri, kata Allah Ta'ala, barang siapa yang catatannya datang dari arah kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Belum diperiksa, baru tanda-tanda akan diperiksa yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia akan kembali kepada keluarganya dengan hati yang gembira. Yes, dari arah kanan, bukunya datang dari kanan, flash disknya dari kanan. Buku kita yang panjang itu tadi kan minta umurnya panjang kan, 100 tahun, berapa gigabyte itu nanti catatannya, berapa lembar itu, berjilid-jilid catatan amal kita. Datang dari arah kanan, maka kita akan kembali disambut oleh keluarga. Yes, diperiksa denganmu. Keluarga itu ada 2, keluarga saudara, yang kedua keluarga sama jamaah. Mudah-mudahan kita nanti sekeluarga, amin ya rabbal. Ketua PCM, ketua PDM, ketua panitia jangan jangan lupakan kita. Nanti kalau datang dari kanan, kabar-kabar. Yes, ayo yang jamaah Ahad pagi, kumpul di sini. Itu nanti di alam mahsyar. Yang datangnya jarang-jarang nanti sebelah sana sendiri. Yang pulangnya suka duluan nanti di sebelah sini sendiri. Masya Allah, alangkah indahnya seperjuangan hingga sesurga nanti. Dari kanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya hisab itu akan dimudahkan?" Maka Nabi SAW mengatakan, andai manusia itu diperiksa oleh Allah, fasaufa yu'azzabu, pasti tidak akan ada yang lolos, pasti kena azab. Itu karena sifat dasar kita banyak lupa, banyak salah, banyak melampaui batas, dan banyak berkeluh kesah. Kalla innahu tagha, innal insana khuliqa halu'a, mahalul khata wan nisyan. Itulah kejadian kita, banyak salah, banyak lupa, banyak keluh kesah, mintanya banyak masuk surga. Kata Nabi, andai orang diperiksa, pasti kesalahannya kelihatan, pasti kena azab. Loh piye? Andai pemeriksaan itu dijalankan, maka semua kita tidak akan ada yang lolos. Ummul Mukminin Aisyah, lu terus piye? Bagaimana orang itu akan dimudahkan? Kata Nabi SAW, akan didatangkan catatan seseorang, lalu Allah lihat jenengnya hakim.
Hakim Zang. Oh, Hakim Zangki. Ya Allah, kasihan banget, masih muda. Aduh, berdiri lama. Aduh, ya. Apalagi jamaahnya ngantuk-ngantuk. Udahlah, lolos aja, lolos. Alhamdulillah. Yang penting teko, hadir, sabar. Insya Allah akan dimaklumi. Malaikat saksinya, ya Allah, itu jamaah itu lolos. Disebutkan dalam ayat yang lain, andai orang itu tidak merasakan tua, tidak merasakan payah, maka disebutkan falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka orang yang model-model kita itu, yang banyak payah, banyak lupanya, tapi hadir terus, falahum ajrun ghairu mamnun, maka pahalanya adalah otomatis. Mamnun, tidak terputus. Orang itu sudah tak aktif lagi, tapi pahalanya sudah terlanjur otomatis. Orang itu waktu segernya hadir selalu, tapi sekarang sudah tak seger, bahkan dia sudah tak ingat apa-apa, tapi pahalanya otomatis. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka di antara mekanisme Allah, orang itu dihisab dan hisabnya itu dimudahkan. Di antaranya adalah hanya ditengok covernya saja, ditengok namanya, lalu diloloskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak jadi diperiksa. Kenapa? Kasihan. Bapak Ibu, saya tanya, kenapa dalam hadis disebutkan yang pertama kali masuk surga itu adalah fuqara dan masakin? Dalam hal pemeriksaan orang fakir, orang miskin, pemeriksaan cepat. Umurnya, badannya sama-sama 60 tahun. Ketika diperiksa ilmunya, podo-podo, nggak berilmu. Tapi ketika diperiksa hartanya, nggak ada yang bisa diperiksa, lolos. Fakir bin kerek, wajah-wajahnya sama kita ya. Tapi yang kaya-kaya itu, mohon maaf, agak lama Pak. Hartanya sepatu piro, sepatunya aja berapa ya? Itu baru hartanya yang diaudit, belum jabatannya. Makanya pejabat itu 1 periode saja. Kata hisab ya, Masya. Kalau dibandingkan antara laki dan perempuan, hisabnya lama mana? Atau Ibu? Dalam satu riwayat, mohon maaf, yang paling banyak penghuni di surga perempuan, di neraka juga perempuan. Karena memang jumlahnya lebih, hisabnya lebih. Ayo kita hitung kerudung. Baru kerudung Bu, berapa warna Ibu punya kerudung? 10 tuh. Kos kaki piro? Oh nanti itu diperiksa semua itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, ya Allah, periksa kami, hisab kami dengan hisab yang mudah. Nabi SAW mengajari Ummul Mukminin Aisyah, beliau membaca doa ini ketika sholat beliau di akhir rakaat. Apa doanya? Allahumma hasibna hisaban yasira. Doa kita minta ke surga iya, tapi juga jangan lupakan agar kita dimudahkan hisab. Karena saya tidak mau lama-lama dihisab, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu